apa kabar? Semoga Mami tetap diberkahi dengan ASI yang lancar, ASI yang berkualitas, dan tetap ASInya itu bagus, lancar terus bisa lulus ASI sampai 2 tahun. Nah, hari ini Mom Formation akan membahas gimana sih cara mengatasi ASI yang drop saat berpuasa. Ini banyak banget ya yang sharing masuk ke aku. Tapi sebelumnya jangan lupa dulu Mami harus subscribe di YouTube-nya Mom Uung, dan jangan lupa juga follow Instagram-nya Mom Uung. Nah, kalau sudah, kita langsung aja yuk bahas gimana sih kira-kira kalau misal kita harus ngadepin ASI kita tuh drop pada saat berpuasa. Nah, yang perlu kita tahu, mungkin di saat awal-awal kita berpuasa, sekitar 4 hari pertama, itu memang ASI kita akan ngedrop. Itu wajar banget ya, Mam. Karena apa? Karena tubuh kita juga penyesuaian. Tapi sebetulnya di saat ASI kita ngedrop itu bukan berarti karena asupan nutrisi kita kurang, tapi tubuh itu sebenarnya juga lagi mengolah kayak sisa-sisa sel yang ada dalam tubuh kita itu nanti dirubah jadi energi. Nah, karena yang perlu kita ingat juga satu, ASI itu akan selalu mengambil yang terbaik dari tubuh si ibu. Jadi nggak perlu khawatir tentang nanti, aduh kira-kira ASIku jadi gimana ya untuk si baby, atau babynya jadi kurang atau gimana, nggak usah khawatir. Yang terpenting ingat, untuk ASI yang lancar tuh juga butuh mami yang bahagia, mami yang happy, mami yang relax. So, tenang aja, tapi kita juga cari tahu nih gimana caranya supaya ASI kita bisa meningkat lagi. Nah, yang pertama, kita ngerti kan prinsip ASI itu cuma satu, supply sama dengan demand. Otomatis kalau semisal kita merasa ASI kita drop, itu jangan kita terus jadi kayak kerasa, aduh aku jadi bingung, ASIku nggak ada, jadi udahlah nggak usah pompa, udahlah nggak usah gini karena ASIku nggak ada. Bukan. Pompa tujuannya adalah untuk meningkatkan ASI. Jadi dipompa itu bukan karena ASInya banyak, tapi dipompa supaya ASInya jadi banyak. Makanya kenapa kalau misal kalian mungkin merasa ASInya jadi drop tiba-tiba, itu kalau bisa, sebisa mungkin, bukan kalau bisa, harus bisa kita create demand, kita menciptakan demand, kita sering-sering kirim sinyal ke tubuh, kita sering-sering kirim sinyal permintaan, ini loh tubuh aku tuh lagi butuh banget ASInya, kayak gitu. Makanya kirim sinyal terus ke tubuh supaya tubuh ini ngerti, oh orang ini ternyata butuh nih sama ASI, jadi harus disuplai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah atur jadwal yang konsisten. Nah, kebanyakan dari kita mungkin kita ini nggak punya jadwal yang konsisten seringnya. Jadi kita tuh seringnya kalau pompa, oh ya ini jadwalnya pompa, oh ya ini udah gini ya, nanti diganti nantilah, seperti itu. Kadang karena kita melonggarkan satu hal ini tadi, satu jadwal yang kita longgarkan akan merembet ke yang lain-lainnya. Jadi sebisa mungkin kalau aku pribadi menyarankan itu kalian pasang alarm. Dengan alarm bunyi tet itu wajib, nggak ada namanya aku masih repot kerjaan begini, masih begini. Ya kalau kalian masih kerja, ya kerja sambil pompa. Apalagi sekarang tuh udah banyak banget ya, kalian bisa beli apron menyusui, kalian bisa pompa dimanapun. Dan lagi juga ada pompa yang hands free sudahan. Jadi tuh banyak banget yang menunjang sebagai kita untuk, maksudnya kayak untuk mami-mami yang juga bekerja itu banyak banget sekarang udah fasilitasnya. Jadi itu tetap bisa dilakukan. Intinya nggak ada alasan apapun. Yang ketiga, untuk mami-mami yang DBF gimana? Nah, kalau misal DBF memang sih sebisa mungkin itu kalian neneknya itu jangan sampai tertunda. Jadi kadang tuh banyak yang seperti ini ya, Mam. Anakku masih lagi asik mainan nih, ya udahlah neneknya nanti dulu, nggak apa-apa, jangan. Jadi kalau memang udah jamnya nyusu ya harus nyusu. Terus kalau semisal anak kalian masih bisa, mungkin yang belum empasi, ini masih enak banget ya untuk dicoba. Kalian bisa nenenin per 1 jam sekali. Jadi kok bisa nenenin per 1 jam sekali? Karena apa? Karena itu seperti kita tuh ngikutin baby kita yang lagi growth spurt. Growth spurt kan dia neneknya terus menerus kayak gitu ya. Jadi itu bisa kita ikutin. Neneknya per 1 jam sekali, itu juga untuk meningkatin demand. Dan pastikan pelekatannya itu yang benar. Lalu yang berikutnya ya tentu aja kita harus relax. Afirmasi diri yang positif kayak, aku ibu yang hebat, ASIku pasti lancar, ASIku pasti bisa. Jadi setiap pagi itu kalian harus afirmasi. Aku kalau biasanya afirmasi itu aku sambil ngaca ya, Mam. Jadi aku sambil ngaca, sambil senyum di kaca, aku bilang aku ibu yang hebat, ASIku lancar, aku ibu yang terbaik untuk Marvel ya, seperti itu. Dan sebisa mungkin memang kadang gini, di saat kita tiba-tiba pompa mungkin tiba-tiba hasilnya dikit, kita pasti aduh ASIku kok dikit ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian harus tarik nafas, hembuskan, dan kalian tuh di pikiran kalian tuh harus enggak, aku ini ibu yang hebat, ASIku lancar, ASIku lancar, ASIku lancar. Ucapkan itu sesering mungkin, dan kalau bisa tuh ucapkan yang positif terus gitu. Terus yang habis itu tentu aja kalau semisal kita mau ASI kita lancar ya kita harus perhatikan juga asupan makanan kita. Jadi apalagi di kondisi yang puasa seperti ini kan kita nggak bisa makan seenak kita cuma bisa memenuhi asupan kita di saat kita berbuka dan saat kita sahur. Nah, jadi pastikan kualitas makanan kita itu benar-benar yang oke untuk menunjang ASI kita.
Lalu yang berikutnya jangan lupa air putihnya. Ingat ya Mam, air putihnya itu minimal 3,1 liter, itu minimal. Kalau semisal kalian butuh, kalau aku tuh sebenarnya berapa sih kebutuhan cairannya, itu kalian bisa lihat di YouTube sebelumnya kita pernah bahas berapa sih kira-kira kebutuhan cairan untuk ibu menyusui. Nah ini setiap orang tuh masing-masing memang berbeda. Tapi kalau semisal untuk air putih itu minimalnya 3,1, itu kalian minum aja. Kemarin di Instagramnya Mam Uung juga udah kita pernah upload ya, gimana sih tips buat membagi cara minum airnya itu. Jadi kalian bisa cek di sana. Terus setelah itu kalian bisa lakukan power pumping. Jadi power pumping ini menurut aku di kondisi seperti ini itu bagus banget dilakukan, karena power pumping ini kan kita juga menduplikat caranya si baby ini growth spurt ya. Kita lakukan pompa sesering mungkin, maksudnya selama 1 jam kayak gitu kan. Itu oke banget dilakukan, dan jangan lakukannya mepet-mepet sama jam sahur. Jadi sebisa mungkin kalian misal jam sahurnya jam 3 ya, kalian bangun dulu jam 2, kalian power pumping dulu. Supaya apa? Nggak keburu-buru gitu loh. Dan kondisinya juga kita tuh makannya nggak pas sambil ngantuk-ngantuk, nggak sambil loyo. Jadi kalian udah seger dulu, kalian power pumping, baru kalian bersahur, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Jadi untuk mami-mami mungkin memang kadang itu kita lemahnya gini sih sebagai ibu-ibu ya. Aku juga menyadari banget ada jam istirahat kita malah handphonean, ada jam istirahat mungkin kita malah IG-an atau kita malah YouTube-an kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau memang kondisi seperti ini kalian bisa istirahatlah, ambil waktu istirahat 1 jam 2 jam itu udah cukup banget untuk merecovery tubuh kita sendiri. Nah sekian Momformation hari ini, semoga berguna dan semoga bisa membantu untuk mami-mami yang mungkin asinya lagi drop supaya jadi lancar kembali. Dan ingat, semakin sering payudara dikosongin itu juga akan menambah lemak-lemak ASI. Jadi pompa itu ingat bukan karena payudara kita tuh isinya penuh-penuh, tapi dipompa memang tujuannya untuk supaya supply-nya itu semakin naik. Oke, Momformation hari ini jangan lupa komen di bawah kalau misal masih ada yang bingung. Kalian juga bisa konsultasi gratis di Mam Uung, dan jangan lupa juga subscribe dan follow Instagramnya Mam Uung. Bye bye.